Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasaman. Kali ini saya akan menampilkan hasil nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan mau mengadakan pra-observasi sebelum supervisi akademik yang kita akan lakukan minggu depan. Siap, Bu ya? Siap. Oke. Jadi seperti pelaksanaan supervisi akademik ini kan butuh ada namanya pra-observasi, kemudian ada observasi nanti, kemudian terakhir nanti ada pasca. Nah, sekarang kita pra-observasi dulu. Pertama yang mau kita tanyakan dulu ini adalah masalah kira-kira nih apa yang akan Ibu Siska harapkan untuk adanya supervisi akademik ini nanti, apa harapannya? Ya, baik, Bu. Jadi harapan saya dengan adanya supervisi akademik ini dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam proses pembelajaran. Oke, berarti untuk meningkatkan profesional ya. Ya. Berarti nanti kita bisa bincang-bincang kemudian apa bukan kekurangan sebenarnya sih, apa yang perlu kita perbaiki. Ya, perbaiki. Oke. Yang kedua, kira-kira apa nih materi yang akan Ibu Siska berikan kemudian di jenjang kelas berapa? Ya. Jadi materi yang akan saya berikan nanti yaitu menelaah struktur surat pribadi itu pada kelas 7 semester 2. Ya, berarti kelas 7 semester 2 ini Ya. mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, nih kan udah ada materinya tadi. Kemudian tujuan pembelajarannya kira-kira apa yang mau dicapai? Ya. Jadi tujuan pembelajaran dari materi yang saya berikan ini, berarti siswa dapat menelaah struktur surat pribadi dengan tepat. Ya, menelaah surat pribadi. Ya, struktur ya, Bu. Strukturnya. Ya, Oke. strukturnya. Kemudian kira-kira apa nih persiapan yang akan Ibu Siska lakukan untuk supervisi besok? Ya, persiapan yang saya lakukan itu pertama ada dari menyiapkan perangkat pembelajaran, Bu. Perangkat pembelajaran itu terdiri dari RPP, silabus, kemudian buku-buku pendukung lainnya. Kemudian ada media dan alat pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Oke, tentunya ada bantuan-bantuan media nanti itu Iya, ya. betul. Oke, kemudian dalam proses pembelajaran tentunya nanti akan ada mungkin 1 atau 2 orang siswa, mungkin ada kendala ya nanti ya. Iya. Siswa mungkin tidak paham materi atau apa, kira-kira apa rencana-rencana Bu Siska ke depannya untuk supaya hal tersebut tidak terjadi nanti? Ya, rencananya saya menggunakan metode atau model pembelajaran bervariasi, Bu, sesuai dengan model pembelajaran yang kekinian supaya siswa dapat lebih paham terhadap materi pembelajarannya. Oke. Bagaimanapun nanti proses observasi supervisi kita besok mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Kita ketemu lagi di supervisi akademik kita ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan kepada Fikri, silahkan dipimpin doanya. Siap gerak, hormat gerak, tegap gerak, doa mulai. Lanjut. Sarungnya di sebelah siapa? Lara. Berarti masih kurang bosan. Kasih orang
pribadi dan surat dinas. Siapa yang tahu itu apa perbedaan surat pribadi dan surat dinas? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Bahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian IPK-nya berarti menganalisis unsur surat pribadi bersifat resmi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya berarti melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model PBL, berarti peserta didik mampu menganalisis unsur surat pribadi bersifat resmi yang dibaca dan didengar dengan cermat dan tepat. Nah, siapa dengar? Ya, silakan. Siswa dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi. Nah, berarti siswa dapat mengetahui unsur-unsur yang ada 8. Nah, yang pertama, ini dia unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama ada tempat dan tanggal suratnya, ada alamat surat, kemudian salam pembuka, kalimat pembuka surat. Kalian perhatikan surat yang ada di depan, kemudian nanti kalian tentukan unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya, apa saja unsur yang ada dalam surat ini? Bisa? Bisa? Kalau bisa silahkan dibaca suratnya, kemudian nanti kan ibu tanya apa saja unsurnya, mana yang termasuk unsurnya. 2 kelompok 3 dan kelompok 4. Dah? Sekarang tugas kalian berarti kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang unsur-unsur surat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Siska, kemarin kita kan sudah melakukan observasi itu kalau tidak salah hari Senin ya. Ya, hari Senin. Ayo. Tentunya setelah observasi ini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perbincangan, bicarakan ya. Dalam proses observasi yang dilakukan kemarin, apa materi Bu Siska kemarin? Menelaah struktur surat pribadi. Ya, menelaah struktur Surat pribadi, iya. di kelas 7 ya. Di kelas 7. Jadi kita kan sudah observasi kemarin, tentunya ada hal-hal yang perlu kita refleksi. Yang perlu kita refleksi kira-kira apa nih kendala yang Bu Siska rasakan kemarin ketika melakukan observasi tersebut, supervisi tersebut kemarin. Iya. Baik Bu, kendala yang kemarin yang saya hadapi kemungkinan banyak berasal dari murid Bu. Nah misalnya murid kadang tidak paham tentang materi yang saya ajarkan, kemudian kondisi kelas, kemudian ada lagi kadang murid tersebut tidur di kelas Bu. Jadi semuanya tergantung pada muridnya Bu, kendalanya. Berarti kendalanya di murid, kemudian nah kan kendala ada di murid tadi, kondisi kelas ya, kemudian kondisi kelas. Kira-kira bagaimana nih cara Bu Siska untuk mensiasati hal tersebut nggak terjadi lagi kembali? Baik, jadi untuk mensiasatinya, saya menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik Bu, supaya siswa lebih tertarik untuk belajar menggunakan model-model pembelajaran terkini lah Bu. Kira-kira perlu nggak kita menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, pakai media? Kan metodenya kemarin kalau salah PBL. Iya, kan? PBL. Ya, nah metodenya PBL, kemudian model pembelajaran kita lebih variasikan, kira-kira bisa nggak kira-kira? Bisa kita gunakan model. Kemarin kan saya juga menggunakan model pembelajaran Back and Math, tapi setelah saya coba sepertinya kurang menarik lah bagi murid, jadi mungkin saya ganti nanti Bu model pembelajaran yang lainnya. Oke. Kemudian tentunya dalam perjalanan supervisi kita kemarin itu
ada beberapa pembelajaran perlu kita ambil. Kira-kira rencana tindak lanjut berikutnya apa nih? Rencana tindak lanjutnya Iya, untuk pembelajarannya. lebih mematangkan untuk pokoknya Bu, persiapan pembelajarannya, kemudian model-modelnya. Kalau di perangkat pembelajaran kira-kira ada nggak kendalanya seperti persiapan LPP atau silabus? Kalau untuk perangkat kemarin sudah cukup Bu, sudah pas. Oke Bu Siska, mungkin itu saja. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.